Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah orang Arab. Wah, kayak gimana tuh ya rumahnya? Yuk, kita langsung kenalan sama orang Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga. Tetangga online ya? Tetangga online. Tetangga online. Perkenalkan, nama saya Sahil Mulahela. Dan saat ini Mas Rizky lagi datang ke rumah hasil konten. Rumah hasil konten? Rumah hasil konten. Wow, kayak gimana tuh tetangga? Yuk, kita simak dulu intronya. Gimana tetangga? Udah lihat rumahnya? Keren banget ya. Dan sekarang kita mau tanya-tanya nih, Mas Sahil. Ini rumah... Sebentar. Goceng dulu kalau mau nanya. Nah. Nanti di akhir tayangan. boleh. Buat gambaran tetangga online nih, Mas. Ini rumah berdiri di atas lahan seluas berapa nih? Lahannya ini sebenarnya tuh kita ngambil 2 kafling. Yang pertama itu kita ngambil 120 meter, kafling yang kedua tuh 105. Jadi totalnya 225 meter. Kalau bangunannya masih inget nggak? Bangunannya kurang lebih itu sekitar 470. Ada berapa lantai? Ini kita ada 3 lantai. Ada 3 lantai ya? Mantap. Tapi ngomong-ngomong ini tanahnya luas, bangunannya luas. Mobil parkir di mana nih? Nggak ada carportnya nih? Oh, tenang. Gimana tuh? Di atas. Ada di samping. Samping? Di samping, karena kan ini hook kan. Oke. Jadi sebenarnya rumah ini tuh punya 2 akses. Satu yang menghadap ke barat sini. Oke. Nah, yang satu lagi. Nah, jadi untuk mobil itu aksesnya dari sini. Oke. Di sini kan kita ada carport, terus kemudian ada garasi juga. Garasi. Wow. Gitu. Udah jarang nih orang punya garasi atau bikin garasi. Gue takut viral soalnya. Punya mobil tapi nggak punya garasi. Gitu ya tetangga, enaknya rumah di hook tuh posisinya bisa punya 2 muka. Jadi bisa lewat pintu depan, lewat pintu samping. Bisa dimanfaatin gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting adalah ini nih, sebelum kita bahas garasinya. Ini nih, jadi taman ya. Jadi mungkin tetangga online yang rumahnya ada di hook, tolong diperhatiin. Ini ada GSB, jadi dari jalan tuh harus ada jarak sampai ke bangunan utamanya. Nah kalau di rumahnya Mas Sahil udah sesuai ketentuan nih. Iya. Apa nggak dipojokin ke sini? Enggak lah, kita tetap harus memperhitungkan karena kan resikonya adalah orang yang mau belok dari sana kalau bangunan kita mepet ke sini dia nggak bisa ngeliat ke arah sini. Potensi kecelakaannya juga jadi lebih tinggi. Jadi ya nggak apa-apa, kita harus buang tanah kan, tapi bisa kita manfaatkan untuk taman. Benar, keren juga nih pemikirannya ya. Cakep. Oke, kita sekarang udah nggak sabar lihat garasinya nih. Wow, ini kalau ditanya lebarnya, inget kayak gini? Ini sekitar 5 meter, kalau nggak salah ya. Jadi tetangga buat konteks juga, carport sama garasi itu beda ya. Kalau carport tuh ada di semi outdoor, jadi dia ada penutupnya, tapi nggak ada penutup belakangnya. Nah kalau garasi itu tuh. Nah ini kalau secara kapasitas luar sama dalam bisa berapa kendaraan? Dalam 1 mobil, di luar sini juga 1 mobil. Oke, bisa. Jadi kita memang merencanakannya buat 2 aja gitu, buat 2 mobil aja. Tapi di dalam kita bisa naruh sepeda, kita bisa naruh motor, masih bisa naruh barang-barang lagi gitu loh. Berarti ini kalau mau buka repot juga ya, turun mobil dulu nggak? Nggak usah. Gimana? Sekarang tuh zamannya teknologi. Semuanya tinggal pakai remote doang. Wah, keren. Jadi kita dari mobil, dia jarak bisa sampai 10 meter, otomatis dia bisa langsung kebuka. Oh, berarti nggak perlu telepon orang rumah minta bukain? Masalahnya orang rumah nggak ada yang mau bantuin. Gimana ceritanya nih? Nah, ini tuh jadi kan sempat waktu itu gue ke Australia. Jadi pas lagi liburan di Australia kan rumah-rumah di sana pada pakai automatic garage. Sampailah ke Indonesia, waktu itu belum kepikir bangun rumah. Terus pengen gitu pas di Australia ngebatin kayak suatu saat gue punya rumah harus punya automatic garage nih, kayaknya enak banget. Lagi browsing tiba-tiba ketemulah si Astral Aluminium. Produknya Astral ini. Makanya akhirnya udah nggak pakai lama, sekalian untuk aluminiumnya semua serumah mau pakai Astral. Ya udah akhirnya dia ada ini, gue ambil sekalian ini. Mantap. Dia ada ukuran bakunya atau bisa custom sesuai? Kalau ukurannya per 1 panelnya ini kalau nggak salah dia tuh 3,5 meter. Jadi kita tambahin kupingan ini. Supaya ukurannya ya udah untuk 1 panel aja. Nah harganya itu juga udah termasuk sama si
mesinnya dia semua. Oke, jadi dia full elektrik ya? Full elektrik. Full elektrik. Tapi, nah ini yang jadi pertanyaan orang-orang. Apa tuh? Hil, kalau mati lampu gimana? Gimana tuh? Awalnya juga gue bingung gimana. Gimana? Terus akhirnya dikasih tahu. Jadi kalau kita tarik ini tuh bukan hiasan ya. Jadi apa itu? Ini tuh adalah untuk melepas dari railing ininya. Jadi tinggal tarik, kalau mati lampu baru ini kita bisa tarik manual. Simpel juga sistemnya ya? Iya. Nggak ribet ya? Iya. Dan gue ngambil aluminium tuh kenapa? Karena di sini kan curah hujannya tinggi. Oh iya. Terus tingkat kelembapannya juga tinggi banget. Jadi kayaknya rawan banget kalau misalkan pakai kayu atau segala macamnya. Terus pakailah si aluminium ini dan ininya kita bisa custom sesuai keinginan. Motif ininya? Motifnya. Oh, kalau ini customan lo nih, maksudnya iya. Pilihan lo sendiri? Pilihan dari desain interior gue. Wih, oke. Jadi pilihin ini cakep nih pakai begini. Jadi supaya udara masuk, terus cahaya juga masih masuk. Kirain cuma dikasih pilihan by katalog, motifnya cuma bisa ini. Oh enggak, di Astral itu bebas. Jadi mau desain kayak gimana pun dia bisa. Fleksibel banget ya berarti ya. Oke, tetangga tadi kita udah lihat sedikit fitur ya, baru sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Kayak nanti di dalam masih ada lagi nih. Aduh. Tapi yang belum gue tanya ini mas, soal desain dan ide awalnya nih. Oke. Dari lu sendiri gimana? Sebenarnya ini desainnya kita ngambil konsepnya tuh modern kontemporer. Awalnya itu memang karena pas kita masih ngambil satu kafling, udah sempet gambar tuh. Cuman pada saat gambar gue minta ke si arsitek, coba diprospekin kalau misalkan ngambil 2 lahan sebelahnya. Jadi supaya gampang tuh kalau misalkan kejadian kita ngambil 2 lahan. Masya Allahnya bener kejadian tuh, ngambil 2 lahan. Akhirnya ya udah terkonsep lah seperti ini. Ada void di tengah ini. Void di tengah ini adalah pemisah antara ruang keluarga dengan ruang kantor. Ada ruang kantornya juga ya? Ada. Ini kan pundi-pundi buat bangun rumah ini. Masya Allah, keren banget. Tapi yang mau gue tanyain ini nih, taman di depan. Kan kita ada di kota hujan nih. Kenapa tamannya taman kering nih? Nah, itu dia. Ini dia. Pelajarannya adalah ketika masih tinggal di rumah depan ini, sebelumnya kan kita di rumah depan. Iya. Ini kan pakai rumput. Nah, pas pakai rumput ini, aduh capek banget ya gue pakai rumput ya. Terus banyak rumput liarnya dan segala macamnya. Gue seneng hijau. Iya. Tapi males ngerawatnya gitu loh. Jadi nyari gimana caranya punya taman cantik tapi less perawatan. Makanya kita pakai seperti ini konsepnya karena brandingan kita The Camels kan, onta. Udah onta gitu kan. Pakein ke rumah ini. Dan ternyata works juga. Jadi kita nggak perlu nyabut-nyabutin rumput liar lagi sekarang. Bener. Jadi lebih gampang gitu. Oke, jadi pendekatannya adalah less maintenance ya? Less maintenance tapi tetap cantik. Dan tetap rumah orang Arab? Iya, benar. Ada kaktusnya. Oke, kita bahas lagi. Ini agak nanjak apa karena kontur tanah apa request khusus? Jadi sebenarnya rumah ini sejajar sama rumah samping. Tapi perbatasan dengan tanah belakang kan konturnya agak menurun. Itu sama kontraktor. Tanah ini diuruk lagi supaya tembok sama rumah belakang itu jadi tidak berjamur kita. Jadi memang sengaja dibuat sama yang di belakang tadi. Sama yang di belakang tadi, kan lebih nanjak di belakang. Cakep. Ini area apa nih? Ini sebenarnya adalah kalau rumah-rumah orang Arab kan kalau misalkan dilihat ada ruang tamu pasti yang gede kan. Kita di sini menghilangkan itu. Kenapa tuh? Kita Arab modern. Iya. Jadi rumah ini nggak pakai kamar tamu dan nggak pakai ruang tamu. Ruang tamunya ya di sini aja. Ini masih kursi sementara. Nantinya kita bakalan bikinin lagi yang lebih panjang yang bisa mencakup lebih banyak orang gitu loh. Mau ditaruh sofa kali di depan? Bisa jadi. Iya. Jadi udah relevan banget ya zaman sekarang tetangga yang main ke rumah itu kalau bukan saudara, teman akrab, ya tetangga online. Iya. Nah ini ada 2 pintu. Oke. Kita kemana dulu nih? Kita ke sini dulu aja. Sini dulu. Ini adalah ruang keluarga. Kalau ini adalah studio dan kantor. Di sini. Jadi terpisah. Kenapa dipisah? Karena istri berhijab. Jadi kalau istri mau bebas di rumah, ya dia di rumah bisa dengan leluasanya gitu, nggak terganggu sama karyawan gitu. Ramah hijab ya? Ramah hijab. Ini rumah ramah hijab. Dan udah juga tuh pemisahan antara area kerja sama area private. Itu penting banget. Iya, biar nggak keganggu. Jadi pokoknya kalau kita mau urusan kerjaan ya udah kita kesini aja.
Sini nggak diganggu gugat. Oke, Gitu. kita lihat. Boleh? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah hasil ngonten. Masya Allah, rumahnya Arab banget. Dari mana? Emang ada yang belok di sini? Kalau dari pengamatan gua, Mas, kayak gini nih, cermin ya, terus glowing emas itu kemasannya Oh iya sih memang. Kita seneng bermain touch of gold. touch of gold. Kita mainin itunya. Tapi sebenarnya kenapa ini dikasih kaca? Itu adalah buat fitur ke sini. Oh, detail yang menarik juga ini. Iya, karena kan kita pakai konsultan lighting juga. Mereka ngeliat, wah ini lucu nih kalau misalkan dipakein kaca biar ada fitur ngebayangnya gitu loh di atasnya. Oke, kita sekarang ada di mana nih, Mas? Ini adalah ruang keluarga, living room-nya untuk kita nonton TV, terus untuk main PS juga sesekali di sini gitu. Terus coffee table-nya kita pakai yang ya ukuran segini aja gitu kan. Biar nggak terlalu ngalangin pandangan kita ke TV. Karena harus lebih pendek dari sofa supaya nggak terlalu ngalangin pandangannya ke TV. Nah, kalau lantai pakai apa nih, Mas? Ingat nggak? Lantai ini kita pakai granite tiles. Granite tile ya? Nggak ada marmer. Iya. Kita nggak pakai marmer. Look-nya aja nih, look-nya Looks-nya. marmer. Dia ukuran berapa? 1x1 nih kalau yang. Oh, enggak deh. 60 120 nih. Nah, lu yang tahu tuh begituan. Gua mah nggak hafal Motifnya gitu. motif travertin. Ini biasanya kalau Gila, hafal banget. ini karena rumah orang Arab nih, biasanya travertin tuh nggak diinjak loh. Travertin ditempel di depan. Oh, gitu? Di rumah-rumah itu. Ya kan Arab sombong. Oh iya. Diinjak. Jadi diinjek. Oke, untuk pencahayaan, selain pencahayaan yang lighting pakai listrik gini, juga ada pencahayaan alami nih. lewat sudut. Nah, ini adalah salah satu fitur yang penting dari rumah ini. Ini adalah pintu folding. Oke. Nah, ini jadi kalau kita lagi ada acara keluarga atau apa, ini tuh bisa dibuka selebar-lebarnya dia. Wow. Jadi selebar ini bisa dibuka. Oh, dua arah ya? Dua arah. Masya Ini sama, ini pakai astral juga. Oh, ini astral juga nih? Astral aluminium juga ini, semuanya. Nah, tadi karena ketutupan tirai sih, jadi nggak ngeh gue kalau ini produknya astral. Dan kalau dipegang juga udah lain ya? Kokoh. Tahu nggak? Apa tuh? Kenapa gue ngambil produk astral? Kenapa tuh? Kan ini kokoh banget nih. Nggak kopong sama sekali kayak aluminium pada umumnya gitu kan ya. Karena di sini akses boulevard cukup bising kan. Iya. Nah, astral ini bisa meredam suara yang masuk ke dalam rumah. Lebih kedap. Lebih kedap. Makanya akhirnya pilihannya jatuh ke astral. Selain materialnya kokoh, terus pilihan produknya juga bagus gitu. Mantap. Dan ini build quality-nya cakep ya, tetangga. Nih dilihat aja udah ketahuan, apalagi kalau kalian kesempatan megang. Rasanya lain tuh. Dan ini finishingnya udah dari pabrik kan? Iya, Lu ini nggak finish good. Masya Allah. Itu enaknya rumah nggak nempel jalan tuh. Ini juga void yang bisa kita buka ke taman tengah, dan ini dia kebuka sampai ke atas. Jadi ini pun sama kalau kita lagi ada acara keluarga. Ini kita bisa buka semuanya. Mantep. Ini pohon asli, Mas? Ini pohon asli, pule fosil kita pakainya. Pule fosil. Oke. Ini lama-lama tambah tinggi loh, Mas. Iya, gue lagi mikirin gimana motongnya. Gak apa-apa, nanti panggil tukang kebun, Mas. Iya. Pintu sana juga sama. Situ bisa kebuka juga. Jadi ini udaranya bisa terus bersirkulasi di sini lah. Enak ya kalau punya bukaan dua sisi gitu. Jadi ada cross ventilation-nya. Iya, dan memang ini kita jadiin fitur untuk orang lihat dari depan. Oh, pantesan. Makanya kaca sini nggak kita buremin kayak ini. Iya. Kaca ini memang sengaja kita beningin supaya fiturnya ke taman ini, taman tengah ini. Makanya kita kasih lampu kan. Mantap. Kita lanjut ke sini nih. Nih udah kayak rumah-rumah modern beneran nih. Rumah contoh. Ini area dining room kita. Jadi sebenarnya rumah ini dibikin nggak bersekat. Jadi kita satu kesatuan aja dari TV, terus kemudian dining table-nya, terus kemudian ini island-nya. Ini sengaja kita taruh kompornya di sini. Kenapa nggak yang di sana? Karena kalau buat kita ngonten bikin masak-masak atau apa, kamera bisa ngambil dari berbagai macam angle. Bener juga. Kalau di sana kan terbatas. Iya, nggak gitu. bisa langsung ya. Makanya kita taruh sink-nya di sana. Berarti ini belum dipakai masak? Ini belum kita pakai masak. Ini touch of gold lagi kita pakein fitur lampunya, sensor. Semuanya kita pakai sensor di sini. Ini pakai flute glass ya? Iya, pakai fluted glass.
Keren ya. Ini unik juga nih kompornya ada di island kayak gini. Iya, karena biasanya kan sink yang di sini kan. Biasanya di sink. Untuk di island. Betul. Tapi kita pakein si kompor ini supaya ya kita nyari duitnya lebih gampang. Semata-mata demi memudahkan perkontenan. Gambar. Oke, ini dapurnya jadi satu tadi dengan ruangan yang udah disebut. Lanjut ke sebelah sini. Ini banyak colokan listrik kayak berapa? Kita di sini. 13.200. Hampir sama kayak dolar ya. Bener nih. Baru gue mau tanya, itu pintu kemana? Ini yang ke garasi tadi. Oh, tembusan iya. ke garasi tadi nih. Nah, ini dia. Ngerti. Nah, kalau yang ini? Ini adalah dapur kotor. Dapur kotor. Tapi minta maaf, kondisinya masih berantakan. Nggak apa-apa Kita kan? baru pindah. Sesuai judul ya? Dapur kotor. Ini dapur kotor kita. Tapi yang jadi pertanyaan orang-orang dan keluarga juga dari kemarin, kenapa kok warnanya kuning? Karena istri suka warna kuning. Oh, oke. Ya, ini semua peruntukannya juga udah kita siapkan. Oke. Laci ini untuk apa? Laci ini untuk apa? Itu untuk gas dan segala macamnya udah diperhitungkan. Mantep. Ini tetangga ya, ini judulnya dapur kotor nih di tempat Mas Sahil. Tapi menurut gua ini dapur bersih. Mantep ini Mas. Ini bisa jadi master bedroom nih kalau di mana. Gede gini. Kalau itu apa? Ini adalah saf. Tapi lagi kita fungsikan sebagai gudang sementara dulu. Ini adalah tempat perpipaan dan kelistrikan kita. Jadi ini dia menerus terus sampai ke atas ke lantai 3. Jadi kalau ada trouble, tukang itu nggak masuk ke dalam, dia cuma ke sini aja. Ini rekomen ya tetangga area saf ini kalau kalian punya bangunan yang atau area yang cukup bisa diterapin ini. Biasanya nih kayak gini-gini konsepnya kayak di apartemen gitu. Jadi udah dilokalisir dalam satu area aja. Nah, ini ide dari si kontraktor ini. Kontraktor bilang, sayang banget rumah kayak begini nggak pakai saf. Dia bilang kayak gitu kan. Keren idenya. Gitu. Nah, ini kenapa dibedain nih? Ada situ dan di sini nih. Karena ini menerus dari studio sebenarnya, nyambung ke studio. Jadi kalau tadi di depan kita pisah untuk masuk ke dalamnya. Kalau di sini aksesnya kita cuman kasih akses untuk kita orang rumah yang mau masuk ke dalam studio. Oke. Dari dalam bisa juga? Dari dalam bisa juga, karena di dalam pakai SPC kan. Jadi ini kita samain pakai SPC semua di sini. Oke. Kalau di sebelah kanan gua nih pintu apa nih? Ini adalah brankas. Wah, makin Enggak deh. Ini adalah kamar mandi guest bathroom. Ini nembus ke studio tadi. Oh, sharing sama studio? Sharing sama studio. Jadi nggak mengganggu keluarga sama sekali. Tetap kepisah ya? Tetap kepisah. Jadi di lantai 1 ini kayaknya nggak ada kamar ya? Nggak ada. Nggak ada kamar ya? Kita benar-benar nggak ada kamar karena areanya kita pakai buat studio. Total ada berapa kamar di rumah? Total di sini kalau yang difungsikan sebagai kamar tidur 3. 3. Tapi kalau secara ruangannya itu ada 6. Totalnya itu ada 6. Oke, itu termasuk kamar ART. Oke, itu masih belum difungsikan atau masih nanti belum tahu? Masih Ada yang udah kita fungsikan, satu jadi gudang, ada yang satu lagi sebagai walk-in closet tambahan. Oke. Walk-in closet tambahan tuh kayak buat pakaian yang jarang dipakai, nanti kita lihat pas di atas. Boleh. Tapi itu sementara masih jadi gudang sekarang, karena lemarinya juga belum kita build. Jadi bertahap. Ini kan kemarin nunggu dari Jepara, kita build-nya langsung dari Jepara semua. Jepara semua? Semuanya. Mantep, pantesan nih banyak unsur kayunya juga nih rumah. Termasuk tangganya. Nah, tangga gimana ceritanya nih? Kalau tangga ini kita memang pakai materialnya kita pakai baja. Kemudian dilapis sama HPL. Oke, anak tangganya stepnya jati? Stepnya kita pakai jati. Sisanya kita lapis pakai HPL. Jadi kita memang pengen tangganya konsepnya floating. Makanya orang sering nanya, kenapa sih kok ini di sini nggak lo pakai buat sesuatu gitu. Karena kita emang pengen looks-nya floating aja si tangga ini. Oh, oke. Iya. Gitu. Ngerti. Ini juga floating, nuansa kayu dan minimalis banget ya? Iya. Railingnya pakai kaca nih. Pakai kaca. Wih, cakep. Nah ini adalah kaca yang menuju ke si void itu tadi. Sorry, bentar. Iya. Ini kok frosted? Enggak, ini konsep kacanya yang dia bisa wah. Gini, dia bisa ngeblur, dia bisa bening. Materialnya ini kita pakai Astral semua. Astral lagi? Serumah ini pokoknya semua kita pakai Astral. Cakep. Jadi built-in materialnya si Astral ini emang oke banget, makanya akhirnya
pas kita ke showroomnya, terus kita ngerasain experience yang langsung kayak udah nggak mau nyari-nyari lagi yang lain, udah kayaknya oke banget ini. Oke banget ini. Mantap. Kita lihat Naik lagi ke atas, boleh? Mas Ahil, kita ada di lantai 2 nih. Lantai 2 ini adalah area private, ini area family, karena ini tempatnya adalah kamar, dan kamar. Pertama kita mau lihat kamar yang mana nih? Ini adalah master bedroom. Ayo kita lihat. Silakan masuk. Masya Allah. Ini begitu masuk kayak masuk hotel nih ya? Iya, ini memang kita sediakan foyernya dulu. Jadi ada foyernya dulu di sini. Terus kita kasih CNC di sini. CNC panel supaya pandangan orang tuh nggak langsung ke arah kasur. Karena di samping sana kan ada kasurnya kan. Gitu, baru abis itu kita masuk ke area kamarnya. Lantainya itu dia pakai granit tile, di sini pakai SPC, Mas. Sini pakai SPC lagi. Tapi tetap ada list gold ya. Touch of Arabia. Mantap, kasurnya juga masih touch of Arabian yang begini-begini. Nah, ini adalah jendela ke void tengah. Oh, jadi bisa dinikmati dari kamar juga tuh? Ini bisa dinikmati dari kamar. Wih, mantep. Dan jendelanya bisa dibuka. Ini semua materialnya kita pakai astral. Oke. Ya, jadi full astral ya? Full astral. Nah, jadi kalau dibuka gitu. Nah. Oh iya. Jadi kalau butuh udara segar bisa langsung buka aja. Dan kalau mau dua arah, depannya bisa dibuka. Depannya juga bisa. Ini semua kita pakai astral. Ini kita pakai yang sliding. Oh, dia sliding. Mantap. Wih, tadi pas ketutup nggak kedengeran suara luarnya. Iya kan? Iya. Ini pas lu buka langsung masuk nih. Langsung kedengeran kan suaranya. Itu salah satu alasan kenapa pakai astral. Sekedap itu. Sekedap. Dan ini walaupun ada langsung ke bagian outdoor tetangga, jadi kalau hujan nggak ngaruh nih, Mas. Nggak. Aman ya? Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman ya, karena udah dibikin jalur buangan airnya juga tuh. Iya. Nggak lari ke sini airnya. Bener. Jadi kita pasang ini. Nah, ini di sini, view itu di sana, itu tuh langsung gunung. Gunung apa tuh? Di sana tuh Gunung Salak. Gunung Salak ya? Ini cuman lagi nggak clear sky. Ini juga sama ya. Pokoknya semua kita astral, jadi ini bisa dibuka. Tuh kan? Nah, itu langsung gunung. Cakep, Mas. Gitu. Nah, kalau di kamar utama sebesar ini pasti ada kamar mandinya dong. Ada. Di mana tuh dia? Kamar mandinya kita di sini. Ini adalah bagian kamar mandi masternya. Nah, kalau kamar mandinya ini ada tema-tema khusus kan nih? Gitu sih nggak ada, lebih ngikutin modern kontemporernya aja sih. Iya sih. Pokoknya di sini nih area kering aja. Area basah itu cuman pure di sini aja. Oh iya. Ternyata dalam juga nih shower ya? Dalam. Terus ini area toiletnya. Dan ada beda level sedikit nih, sekitar hampir 2 cm kayaknya. Untuk penghawaan tetap perlu penghawaan alami ya, lewat jendela di sebelah sana. Nah, Mas, nih gue biasa nemu kloset yang begini di luar negeri, Mas. Ini ada heaternya kan? Ingat, lu di rumah orang Arab. Oh iya. Itu kan luar negeri. Oh iya, bener juga. Jadi, ya ini kita, ya waktu itu memang lagi ada rezekinya, terus pengen banget, ya satu lah kita nyobain buat di kamar mandi master aja gitu. Cakep, Mas. Nah, ini pintu menuju... Ini pintu menuju walk-in closet. Walk-in closet. Kirain ada bathtub di baliknya. Nggak ada. Tapi lagi berantakan. Oh iya. Ntar kita rapin dulu, baru kita shoot. Oke. Dan di sebelah kamar utama ada satu pintu lagi. Ya. Ah, ini pintu kemana ini? Ini pintu ke walk-in closet. Jadi walk-in closet itu punya 2 akses. Satu dari kamar mandi, untuk kalau kita habis mandi, atau dari luar ini, untuk kalau asisten mau naruh baju gitu, itu bisa. Dia langsung masuknya dari sini. Mantap. Jarang-jarang walk-in closet ada 2 akses gitu loh. Biasanya yang tempatin doang, iya. Wah. Ini adalah walk-in closetnya. Ini udah kayak galeri nih. Emang kita lagi jualan di sini sebenarnya. Masya Allah, 360 derajat. Iya. Lemari semua. Mantap, Mas. Ternyata yang dibalik roster itu ini ya? Kaca. Jadi kita tetap dapat udaranya juga di sini. Wih. Mantap. Gitu. Nah ini astral tapi yang modelnya yang ungkit. Ungkit gitu. Oke, ini masih dari astral ya? Astral. Saya baru tahu sistemnya ada yang nahan sendiri gitu. Ada. Nanti kalau mau nutup kita cuma tinggal dorong lagi ke paling ujung udah. Wih, simple. Langsung kedap lagi. Nggak pakai ganjel-ganjel? Nggak pakai.
Itu kan lama. Iya. Kalau ini kan teknologinya modern udah. Mantap. Jadi produknya Astral luar biasa di mana-mana nih Mas di rumah lo ya. Nah, tetangga online saya udah berapa kali ya review produknya Astral ini. Tapi kalau kalian udah lihat dan mungkin ingin cari versi yang lebih affordable, kalian bisa coba merek yang namanya Asta. Asta itu adalah salah satu produk daripada Astral. Dia harganya ekonomis karena dia hanya 15% lebih tinggi sedikit daripada material aluminium yang ada di pasaran yang biasa kita jumpai di pinggir jalan itu. Tapi itu desainnya Astral. Produknya namanya Asta. Lihat link di deskripsi ya untuk lengkapnya. Oke, lanjut Mas Sahil. Ya. Kita keliling lagi yuk. Next, sebelah walk-in closet yang nggak ada pintunya apa nih? Ini area musola, tapi ini kita belum bikin interiornya. Karena sebenarnya ini akan ada interiornya di sini. Oke, ini belum ada interiornya aja udah syahdu nih. Cahaya ilahi memenuhi ruangan. Karena atasnya kita pakein kaca langsung, dan ini kita bersampingan sama taman. Ini kita pakai Astral yang sliding, tapi dia yang full. Oke, jadi sirkulasi udaranya juga enak di sini. Dapat udaranya di sini. Mantap. Nih, dengerin. Nih suara AC kedengeran kan? Oh iya. Ya kan? Iya. Kita tutup ya. Wih, belum. Kenapa nggak hilang banget? Karena di sini kebuka. Oh iya. Mana sih ini malah di prank gue. Jadi ini musolanya enak banget ya tetangga. Ya, kalau misalnya sholat di siang-siang cahayanya cahaya ilahi langsung, dan kalau mau wudhu gampang aja Ada nih. tempat wudhunya. Nggak perlu pindah ruangan, udah praktis banget ya. Mantap. Sebelahnya apa tuh? Sebelahnya kamar anak cewek. Oh, kita lihat. Boleh. Ayo. Ini kamar anak perempuan. Cielah. Permisi, Ade. Siapa namanya, Mas? Kamila. Sarah Kamila. Masya Allah. Numpang ya, Kamila. Kita shoot kamarnya. Boleh nggak, ya. Om? Boleh nggak, Om, lihat kamarnya? Halo. Halo, ini bapakmu loh. Boleh nggak Om lihat? Lihat ke sini. Oke, kamar anak perempuan kelihatan ya langsung ya. Langsung. Tapi memang kita nggak bikin kamar anak itu yang anak-anak banget. Oh, kenapa tuh? Karena proyeksinya untuk ke depan kan dia membesar. Oh iya. Jadi kamar ini bisa long last dipakainya. Penting juga tuh poin. Dan ini kamar anak juga walaupun dia nggak punya balkon, tapi dia punya akses ke taman kita yang di samping musola. Yang tadi kan musola. Terus kan sampingnya ada taman ini. Ini taman ini. Oke. Jadi pokoknya semua kamar di sini harus dapat udara yang bagus. Iya, mantep. Itu penting ya tetangga. Jadi bukan cuma soal estetika, tapi juga penghawaan dan pencahayaan itu juga bagian dari faktor kesehatan yang harus dipertimbangkan. Cakep. Jadi kalau pagi pasti semua di rumah ini kita matiin AC, kita buka semuanya. Jos. Lalu setelah kamar pertama, kamar anak 1. Ini sebelahnya adalah kamar mandi anak. Kamar mandi. Jadi antara kamar anak 1 sama kamar anak 2, tengah-tengahnya kamar mandi. Oke. Nah, ini ada filosofinya juga kenapa dibikin kayak begini. Apa tuh Mas filosofinya, Mas? Kamar mandinya kan spacey banget. Iya. Kalau mereka nanti menikah atau mereka udah besar, kamar mandi ini bisa kita bagi 2. Dan mereka bisa masuk dari kamarnya mereka masing-masing tanpa harus keluar ruangan. Oh gitu. Gitu. Jadi udah diproyeksikan ini untuk area kamar mandi perempuan sana, kamar mandi laki sini. Wih, keren sih. Itu jangka panjang banget itu. Iya. 25 tahun ke depan kali. Iya. Ya. Jadi kalau bisa kalian juga kalau bikin rumah itu untuk yang proyeksi jangka panjang. Dan desainnya di sini lebih playful ya. Walaupun nggak anak-anak banget, tapi menyenangkan lah. Oke, kita lihat kamar anak 2. Laki. Kamar anak laki. Boleh, yuk. Nah, ini kamar anak yang kedua. Ini kamar anak laki. Wih. Dia dapat akses ke void tengah. Jadi seberang-seberangan sama kamar master tadi. Oh iya, benar. Jadi kalau lagi hujan kayak gini enak banget nih udaranya. Ah iya, masuk ya? Masuk. Mantep. Oke, ini kamar anak cowok yang cukup rapi nih. Ya, karena kita belum bikin interior sejujurnya. Belum bikin, kita masih bertahap lah bikinnya. Oke. Pantesan ini minimalis nih dibandingkan ruangan yang lainnya. Iya. Dia dapat balkon. Wih, mantep. Si kamar anak laki ini dapat balkon. Tapi kita nggak usah keluar ya, tetangga lagi hujan. Lagi hujan. Kalau secara peruntukan di sini sebenarnya nanti akan jadi pintu kamuflase
untuk buku-bukunya dia. Jadi buku-buku tuh nggak berantakan sama sekali. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ini kan fasadnya memang bentuknya kan miring begini kan. Nah ini ruangan ini mau kita manfaatin untuk si buku-bukunya dia. Rak. Harapannya sih seperti itu. Terlalu banyak corak gitu ya. Mumpung inget nih gue. Tinggi ceiling inget nggak? Tinggi ceiling tuh kalau nggak salah 3,5 deh. 3,5? Tinggi juga, pantesan ini. Lumayan ini di atas 3 meter ya mas? Iya. Oke, kita lanjut mas. Siap. Jadi fungsinya void depan itu vital juga ya? Banget. Cahayanya sampai sini nih. Cahayanya menerangi rumah. Wah, seisi rumah. Luar biasa. Dan sekarang kita ada di lantai 3. Lantai 3 ini peruntukannya adalah sebenarnya area servis. Jadi kita buat gudang, buat walk-in closet tambahan. Nah kalau ini kan ini area gudang dan ini gudang nih. Ini gudang rapihnya. Tapi di sini tetap kita kasih jendela. Supaya udaranya nggak ngelekep. Ini ke arah rooftop depan ada jendela lagi. Ini ada jendela besar lagi di sini. Ini biar nggak lembab ya? Biar nggak lembab. Jadi setiap hari pagi pasti kita buka. Mantap. Termasuk ya? Ini juga semua kusennya Astral. Oh iya tuh. Astral. Nah kalau pintu selanjutnya? Ini adalah rooftopnya. Nah ini kenapa mas? Nggak dibikin blong semua, ada tutupannya? Karena secara fasadnya kita kan bagian sini memang tetap tertutup, bagian yang sini kita ngeblongin. Jadi memang secara uniqueness fasadnya. Oke, jadi ini adalah bagian dari desainnya. Desainnya. Unik nih rooftopnya tetangga. Nggak pernah nih saya nemu rooftop yang modelnya begini nih. Udah gitu kebagi 2. Nanti kita lihat yang rooftop kedua ya. Ada lagi. Kita lanjut dulu. Silakan. Ini pintu kemana nih mas? Kalau ini adalah walk-in closet tambahan. Yang pakaian-pakaian kayak pakaian winter gitu-gitu atau gamis. Itu akan ditaruhnya di sini. Tapi ini lagi berantakan banget. Jadi kayaknya nggak usah masuk lah kita. Iya. Di sini masih dus-dusan. Nah, kalau ini yang ditutup apa nih? Ini void dari yang tadi musola. Nah, ini dia menerus ke atas. Ini kita pakai ini biar nggak tampias. Kalau ini mau dibuka pun bisa. Gitu. Jadi kalau kita lagi buka, udaranya pun kita dapat bagus banget. Cuman ini kan karena lagi hujan jadi kita tutup. Nah, kita udah sampai lantai 3 tapi belum lihat jemurannya di mana tuh? Apa laundry terus kah? Ya, enggak dong. Boncos kita. Ini adalah area jemurannya. Oke. Maaf ya kalau berantakan. Ini cuci jemur di sini. Cuci jemur di sini. Ini sengaja kita pakein atasnya pakai polikarbonat. Dan kita ambil anginnya dari roster. Jadi baju tetap dapat panasnya, tapi panasnya nggak langsung dari matahari banget gitu. Karena kan itu bisa bikin warna baju jadi berubah kan. Iya. Nah si roster ini kita bikin untuk anginnya gitu. Ya ini area mesin cuci, kita pakai solid surface di sininya. Cuci setrika di sini semuanya. Cakep. Ini juga penting nih. Pantasnya udah jadi duluan nih. Iya. Nah ini pintu kecil nih kemana nih? Ini adalah janitor. Oke. Jadi untuk naro sapu, pel, ya? nyuci-nyucinya semua di sini. Dan ini yang akan nembus ke saf bawah tadi perpipaan dan kelistrikan. Nah ini kan kalau dilihat ada tangga nih. Tangga ini adalah untuk ke toren. Torennya di atas ya? Sama ada satu blower AC. Kan dari fasad nggak ngelihat ada blower AC sama sekali kan? Karena kita umpetin semuanya blower AC. Iya. Tadi karena lihat sih, merusak fasad. Bener. Sayang lah rumah udah dirancang oke, masa kelihatan. Kalau sebelahnya apa nih? Ini adalah kamar mandi ART. Di sini kamar ART. Ini kita kasih juga jendela besar. Kamar ART-nya luas loh tetangga. Ini masih mau kita bikin interiornya. Oh ya? Nanti bakalan ada nih? Ada. Wih. Jadi ada wall panelnya gitu loh. Karena kita maunya mbak kita pun nyaman tinggalnya. Luar biasa. Keren loh mas. Dan ini yang nggak kalah keren ya. Jadi di sebelah kamar tidur ART itu adalah rooftop. Kita kasih rooftop. Buat dia ngegalau. Jadi dekat aja dia kalau mau refreshing ya, tinggal di sini ya. Jadi dia mau nyore, mau ngeteh, ngopi atau apalah, pokoknya dia bisa di sini. Nantinya bakalan kita isi tanaman-tanaman kan. Masih belum lah, kita baru pindah banget seminggu. Baru seminggu. Langsung masuk tetangga online. Keren.
Oke, kita lanjut ngobrol di bawah yuk dikit ya. Siap. Yuk, ya tetangga. Kalau di akhir tayangan biasanya kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kali ini kita nggak mau kita mau jalan terus. Aduh. Kita mau lihat di rumah ini. Tadi kan di depan tuh udah disebut sama Mas Sahil ya. Ada 2 pintu nih, pintu utamanya. Iya. Yang ke kanan untuk masuk ke area private, yang ke kiri itu kemana tuh? Katanya rumah hasil konten. Ini tempat produksi kontennya. Gitu. Jadi ini adalah area studionya. Oh, jadi dari sini semua berasal. Iya. Makanya ini pertama kali kita jadiin supaya kita bisa membangun rumah ini. Oh, jadi gitu Mas. Pertama ini dulu nih yang jadi. Ini yang pertama kali kita gunain tuh adalah lokasinya di sini. Masya Allah. Ini adalah tempat karyawan kerja tapi lagi berantakan. Nah ini memang anak-anak kreatif rada gitu Mas. Diberesin nanti kalau udah selesai. Iya, pasti. Nah ini kalau untuk dindingnya pakai apa dia Mas? Oh kalau ini dia pakai HPL, ini dia pakai kayu terus HPL kan. Okay. Ini lantainya pakai SPC. Terus kalau ini kita pakai perforated. Oh ini apa di sih? Di dalamnya ada peredamnya. Gitu. Kenapa dikasih peredam? Ya karena supaya kalau kita shoot dan segala macamnya nggak berisik gitu loh. Jadi di rumah ini yang nggak ada jendelanya bagian ini aja. Ini aja ya? Karena ini area studio kan. Oke. Gitu, pengen lebih kedap. Dari luar nggak kedengeran ke dalam, dari dalam nggak keluar gitu. Iya. Nah kalau ini kan area backdropnya kita. Cuman ini lagi dipakai kemarin habis syuting. Buat endorsan. Luar biasa. Ini adalah pintu kamuflase ke kamar mandi ke guest bathroom tadi. Oh, ini connect ya? Ini connect. Kita sebut ya? Connecting door. Oke. Kalau itu ya udah mati aja. Nah ini pintu untuk akses gue dan istri kalau mau masuk ke dalam studio ini. Tapi dari sini kan nggak ada kuncinya kan? Oh iya? Kita cuma bisa mengakses dari depan sana. Jadi khusus untuk ya keluarga aja yang bisa masuk ke dalam sini. Jadi kalau karyawan kalau ini lagi kita kunci ya mereka nggak bisa masuk ke sini gitu loh. Benar-benar kepisah. Satu karena ya lagi dan lagi istri berhijab, jadi kita harus jaga privasinya dia. Betul. Jadi udah benar-benar kepisah tetangga aksesnya. Kalau buat kerja ya ini udah disiapin. Itu area private. Oke, kita lanjut obrolannya nih. Siap. Ini kan sekarang rumah lu udah jadi. Nah, pas waktu itu lu lagi ngebangun, lu ada drama-dramanya gitu nggak sih? Allahu Akbar, banyak banget. Gimana dramanya tuh banyak banget ya. Seperti biasa ya namanya bangun rumah kan kita pengen timelinenya begini ya kan. Tapi satu dan lain hal force major juga ada. Waktu itu kita awal bangun itu kan tahun 2022 bulan Agustus dan itu lagi musim hujan. Bogor lagi, Sentul kan ini Kabupaten Bogor. Udah dari situ mulai akhirnya lambat, waktunya makin lama. Terus ada aja begitu. Kalau kita udah tinggalin, baru berasa kan, oh ini ada ini, begini ketemu lagi. Nah itu ada aja. Kayak kemarin kita ada ternyata musola tuh ada yang bocor. Udah cuman itu doang, tapi alhamdulillahnya ketemu bisa kita tutup. Terus kalau drama-drama yang lain ya drama nyari duitnya sih. Betul. Apalagi ini rumah impian ya. Rumah impian. Rumah hasil konten. Dan memang kalau tetangga online juga mungkin relate ya, yang udah pernah bikin rumah sendiri. Ada aja tuh memang drama ketika bikin rumah. Ya tantangan tiap orang beda-beda ya. Nah tapi kalau di rumah lo sendiri ini, menurut lo keputusan terbaik untuk rumah ini waktu itu apa? Keputusan terbaiknya adalah kita punya void yang sebesar ini. Karena udaranya enak banget. Jadi pada saat lagi ada angin, ini tuh bener-bener sengefek itu untuk ruangan ini. Karena rumah kita lagi ngadep ke barat. Iya. Iya kan? Kita ngadep ke barat dan salah satu keputusan terbaik juga adalah kita ngambil lokasinya di sini berdepan-depanan sama rumah lama kita. Kenapa? Tadinya kita udah sempat nyari di kafling yang lainnya. Satu fasadnya nggak bisa berubah. Nah di sini fasadnya bisa berubah dan ternyata kita dapat view-nya gunung langsung. Dan teman-teman yang udah kesini begitu lagi clear sky ngelihat gunungnya mereka langsung kayak ini mah villa. Iya. Gitu ini mah villa. Sejujurnya gue tadi pas baru masuk lewatin pagar depan gate depan gitu ya. Ini mah rumahnya rasa-rasa semi villa ini. Apalagi pas ngelihat rumah ini dari dalam keluar gitu. Ya benar sih. Iya. Keputusan lo untuk ngasih jendela di sisi selatan banyak bukaan itu juga cakep. Enak banget itu. Pertanyaan terakhir nih, lo ada tips nggak sih buat tetangga online nih yang lagi berjuang pengen punya rumah? Oke. Ini bukan ngajarin lagi, ini sharing apapun yang selama ini gua dan istri rasakan gitu ya.
Kita ngonten 2020, 2021 kita beli kafling, 2022 kita mulai bangun. Padahal niat kita pas kita beli kafling nanti bangunnya. Tapi setelah kita memaksakan diri untuk kita investasikan duit kita untuk beli kafling atau untuk kita bikin rumah, ada aja jalannya. Gitu ya? Iya. Dan alhamdulillahnya yang kita angkat dan kita jadikan influence untuk orang-orang adalah ini kan rumah kita beli cash tanpa riba. Dari mulai beli tanahnya, bangunannya, interiornya, semuanya itu kita beli cash tanpa riba. Oke. Jadi pertimbangan lu apa waktu itu? Kan waktu itu nggak kebayang. Gue harus nabung berapa tahun. Nah. Nanti gue harus cash. Itu dia makanya begitu lagi kepikiran karena gue OCD. Oke. Dari zaman SMA bahkan udah misahin uang. Jadi gue bikin dompetnya masih ada di atas sampai sekarang. Okay. Gue bikin persaf. Jadi ini ada tabungan haji, ini ada tabungan harian, ada uang bensin, ada uang pajak. Okay. Nah, gue biasa mengelola uang seperti itu. Jadi kita memilah mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Yang kita inginkan kita kesampingkan, tapi kita prioritaskan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kita belum punya hunian. Masya Allah. Jadi akhirnya kita prioritaskan untuk bangun rumah dulu. Jadi kita bilang begitu masuk endorsan pertama kali berasa nih duitnya, nggak bisa nih kalau kita berubah gaya hidup. Jadi kita harus tahan, kita jangan berubah gaya hidupnya. Ini kita pakai buat beli kamera aja, buat menunjang produksi kita. Habis itu pas kita belikan kafling, Allah kasih jalan lagi. Habis itu dikasih jadi brand ambassador lah segala macam. Udah langsung kita bangun di situ. Jadi beli rumah tuh memang harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Karena kalau enggak kita nunda-nunda mulu, makin lama makin naik. Yang kita dapetin tanahnya makin lama makin kecil. Gitu. Intinya sih ikhtiar, bertahan sama komitmennya, sama prinsipnya. Kalau nggak mau riba, ya udah. Tapi kan setiap orang punya preferensi masing-masing. Betul. Dan kita tidak menyalahkan sama sekali ya. Kita tidak menyalahkan, oh lu kenapa harus KPR? Nah masalah itu urusan lo. Iya benar. Dan kita tidak menyalahkan itu. Jadi kalau lu punya prinsip, lu mau cash, lu mau tanpa riba, jalankan. Iya. Gitu, perjuangkan itu gimana caranya. Setuju. Keren ya insight-nya. Tadi Gila kayak orang pinter ya. Menarik tadi soal pemisahan pos-pos anggaran itu ya. Jadi udah dibagi dari awal. Jadi kita nggak, ketika ada uang masuk kita nggak melihat sebagai uang yang besar karena kan harus dibagi. Dan juga dari situ ada prioritasnya juga jadinya. Iya. Tadinya udah menggebu nih pengen beli mobil. Ya pengen beli mobil. Ya lu tau lah mobil yang wayahnya orang kaya. Ya, naik kelas. Pengennya kayak gitu. Cuman kayak enggak deh kayaknya. Mobil menyusut. Rumah naik mulu. Mendingan rumah. Keren. Tahan ke situ. Jadi beli baju tuh cuman buat nge-MC. Kalau lagi ada MC-an gitu-gitu aja udah. Gue juga setuju soal gaya hidup yang nggak berubah ya. Jadi ketika pemasukan bertambah, gaya hidup tidak bertambah juga. Tapi itu jadi berimpact dengan yang bisa kita hasilkan nanti ya. Aduh, puyeng nih kalau dibahas lebih panjang nih. Panjang nih, nanti kita podcastan aja ya. Ayo boleh ya. Dengan senang hati. Oke, Mas Ail, thank you banget ya. Sama-sama. Udah bolehin kita home tour ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih tetangga online semuanya. Mudah-mudahan kalian dapat inspirasi dari obrolan kita kali ini. Dan kayaknya obrolan kita tadi nyerempet-nyerempet agak ke islami gitu ya. Kita tayangin bulan puasa deh nih. Bebas. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Coba Mas. Nggak mati. Giniin dong. Set. Oh iya. Bentar ya, ketok dulu. Oh, nggak ada orang ternyata. Nutup. Dipencet nggak? Pencet itu. Lain ya. Keren banget ini. Jarang. Saya hampir nggak pernah lihat sih di Indo. Awas nyetir belum? Bohong. Baru kali ini gue